Setiap bertemu orang, jadikan soko guru. Setiap bertemu orang, siapapun juga orang itu, ya, dari level bawah sampai atas, jadikan soko guru. Dan di mana kita menginjak, jadikan sekolahmu. Maka daripada itu, sampai seumur hidup kita, belajar dan belajar dan belajar. Terus isi otak kita ini dengan pengetahuan, sehingga kita nantinya bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup. Ya, jadi tidak ada batasan limit. Jangan pernah tidak rajin. Rajin bekerja, terus bekerja dan belajar. Orang yang belajar biasanya rendah hati. Tapi kalau orang yang tidak mau belajar, biasanya sombong. Selama dia rendah hati, maka dia akan belajar terus. Maka dia akan berasa selalu rendah hati, selalu di bawah, karena dia merasa bodoh, dan terus dia belajar. Tapi kalau tidak pernah mau belajar, maka dia punya kesombongan. Saya sudah pintar, tidak perlu lagi belajar. Muncullah kesombongan itu. Maka belajar. Ketemu siapapun juga, jadikan soko guru. Di mana dia berpijak, jadikan dia sekolah. Ya, itu pesan buat generasi muda. Saya tadi pagi ada ujian tertutup, ya. Dan alhamdulillah sekali lagi saya lulus dengan predikat juga terbaik, dan mudah-mudahan saya bisa cum laude, karena memang dilihat dari IPK dari semester pertama sampai dengan hari ini alhamdulillah masih 4, jadi belum berkurang 0,1, dan semoga ini bisa bertahan terus, ya. Dan karena ujian tertutup ini sudah lulus, maka sudah resmi saya gelar saya adalah dokter penuh, jadi dokter. Dan kurang lebih nanti 2 minggu lagi saya ada ujian lagi tertutup lagi kedua di UNS. Jadi kalau di UNS nanti saya lulus lagi, berarti dokter saya 2. Ya, ini semoga dengan apa yang saya dapatkan ini ya bisa berguna buat masyarakat Dapil 5 di 2024. Ya, dengan satu tujuan, biar masyarakat Dapil 5 ini mempunyai wakil rakyat yang kompeten. Jadi tidak kaleng-kaleng. Duduk di DPR itu, ininya harus benar, otaknya harus benar. Ya, bukan bagaimana hanya memperkaya diri sendiri, tapi bisa memikirkan nasib rakyat, memikirkan nasib orang-orang yang memilih kita. Kita punya tanggung jawab yang besar. Ya, kenapa? Karena sudah dipilih. Begitu sudah dipilih, berarti kita sudah punya tanggung jawab. Bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang memilih kita. Maka daripada itu dibutuhkan wakil rakyat yang kompeten. Ya, makanya saya kompeten diri dengan 2 doktor. Dan selanjutnya setelah tadi sudah saya saran untuk melanjutkan diambil gelar jenjang profesor. Insya Allah kalau Allah mengendaki, saya akan melanjutkan untuk mengabdi buat pendidikan, ya, mengajar, berguna buat nanti junior-junior saya, ya, membagi ilmu, karena ilmu itu adalah amanah. Maka daripada itu saya akan mengambil jenjang profesor. Ya. Jadi dokter ilmu hukum. Ya, dokter ilmu hukum pidana di Borobudur hari ini. Saya sudah lulus dengan peringkat terbaik, dan 2 minggu lagi kurang lebih saya akan masuk ke ujian tertutup lagi UNS. Ya, insya Allah juga hadir. Rencana mau ngajar di mana? Nanti tergantung, bisa di UNS, bisa di Borobudur, dan dimanapun dibutuhkan. Saya tidak menutup harus ke satu tempat, tapi di mana yang membutuhkan, karena ilmu itu adalah amanah. Maka daripada itu saya membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada semua orang yang membutuhkan. Kalau dilihat semangat belajarnya Pak Henry ini kan cukup luar biasa. Mungkin himbauannya ke generasi muda. Gini, saya menghimbau kepada generasi muda, ya, junior saya. Setiap bertemu orang, jadikan soko guru. Setiap bertemu orang, siapapun juga orang itu, ya, dari level bawah sampai atas, jadikan soko guru. Dan di mana kita menginjak, jadikan sekolahmu. Maka daripada itu, sampai seumur hidup kita, belajar dan belajar dan belajar. Terus isi otak kita ini dengan pengetahuan, sehingga kita nantinya bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup. Ya, jadi tidak ada batasan limit. Saya sudah misalkan banyak sekali loh. Kurator dan pengurus saya sudah selesai. Mediator saya selesai. Teks saya selesai, ya. Dan masih banyak lagi certified, ya, pertambangan saya selesai. Dan hampir semua rata-rata selesai dengan terbaik. Ya. Jadi saya tidak pernah mengenal batas umur. Sekolah dan sekolah dan sekolah. Belajar dan belajar dan belajar. Karena dengan adanya belajar ini, maka saya terus menambah ilmu saya.
agar menjadi kompeten. Ya, itu yang saya inginkan kepada generasi muda. Jangan pernah tidak rajin bekerja, terus bekerja dan belajar. Orang yang belajar biasanya rendah hati. Tapi kalau orang yang tidak mau belajar, biasanya sombong. Selama dia rendah hati, maka dia akan belajar terus. Maka dia akan berasa selalu rendah hati, selalu di bawah, karena dia merasa bodoh, dan terus dia belajar. Tapi kalau tidak pernah mau belajar, maka dia punya kesombongan. Saya sudah pintar. Tidak perlu lagi belajar. Muncullah kesombongan itu. Maka belajar. Ketemu siapapun juga, jadikan sebagai guru. Di mana dia berpijak, jadikan dia sekolah. Ya, itu pesan buat generasi muda di Dapil 5 khususnya. Di e-center kemarin Pak Hendrian mengatakan akan fokus untuk Pendidikan. Ya, jadi gini. Salah satu 7 target HI Center ini salah satu di pendidikan. Kenapa? Pada saat 2019 saya turun ke Dapil 5 Jawa Tengah ini, saya turun ke grassroots dan saya mendengar sendiri keluhan, saya melihat dengan mata sendiri dan saya merasakan sendiri keluhan masyarakat di bawah ini. Bagaimana kita mempersiapkan generasi muda yang pandai, yang luar biasa, kalau gurunya yang mengajar aja tidak sejahtera. Bagaimana guru honorer itu dibayarnya sudah di bawah rata-rata, sudah gitu dibayarnya 3-4 bulan sekali. Masa ada guru dibayar 30.000, 40.000, 50.000? Kesejahteraan mereka saja masih belum mencapai titik maksimal, standar pun belum. Gurunya aja belum sejahtera, bagaimana dia bisa melahirkan penduduk bangsa yang luar biasa. Yang pertama masalah guru, yang kedua sekolahannya sangat menyedihkan, fasilitasnya tidak layak. Ini PR, tempat jadi masalah, gurunya jadi masalah. Yang ketiga, banyak sekali generasi anak-anak ini yang pandai-pandai, tapi mereka semuanya tidak punya biaya. Dengan 3 masalah ini kompleks sudah lengkap penderitaan ini. Penderitaan rakyat sangat lengkap. Bagaimana bisa melahirkan bangsa-bangsa yang luar biasa, generasi-generasi yang pandai, kalau 3 ini tidak diperbaiki. Maka daripada itu, saya punya target ini, program-program yang akan kita buat, ya. Bagaimana menciptakan anak-anak yang pandai, generasi yang pandai buat bangsa kita ini. Ya, harus sekolah. Ini contoh saya sekolah dan sekolah terus. Jadi kan nanti yang di bawah-bawah bisa mengikuti saya. Semangatnya sekolah untuk keluar yang luar biasa. Ya. Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin sekali mungkin pengen mempunyai keadilan ya. Misalnya dia ada tanahnya digusur dan sebagainya. Nah, gimana cara dia bisa konsultasi sama Bapak sedangkan dia kurang mampu? Ya, jadi gini. Dalam program yang ke-7 ini ada satu program lagi, masalah tentang hukum dan keadilan, ya. Karena biar bagaimanapun juga saya paham dan tahu, ya, keadilan itu hanya milik orang atas, ya. Saya paham akan itu. Keadilan itu tidak memihak kepada orang bawah, ya. Maka daripada itu, saya juga mempersiapkan layanan ini. Makanya dengan dibukanya HI Center ini, maka kalau ada masyarakat Dapil 5 khususnya yang belum mendapatkan keadilan, silakan datang ke saya dan insya Allah sebisa saya akan bantu. Saya punya PR saya apa? Terkait dari pupuk yang jadi masalah. 2 tahun lamanya kita meneliti tentang pupuk. Bagaimana mencari solusi tentang pupuk sehingga petani lagi tidak usah pusing lagi terkait pupuk subsidi. Pupuk subsidi ini sudah susah didapatkan. Petani sudah beli 7 keliling dan kami minggu depan 2 minggu lagi dari sekarang kita launchingkan pupuk HI, ya. Dimana nanti kita akan buat develop, kita buktikan selama 3 bulan mana lebih cepat panennya, mana lebih kualitas dan harganya di bawah harga pupuk subsidi. Ini insya Allah akan menyelesaikan permasalahan petani di Dapil 5 Jawa Tengah dan saya akan fokuskan pupuk ini hanya untuk di Dapil 5 Jawa Tengah, khusus petani-petani Dapil 5 Solo, Boyolali, dan Sukoharjo. Insya Allah saya bisa bantu petani. Nah itu program yang ketiga dan masih ada lagi yang lain. Nanti kalau enggak panjang nih ceritanya nih. Satu lagi lah saya tambah, ibu-ibu. Nah, saya memikirkan bagaimana ibu-ibu ini menjadi UMKM. Kenapa? Akibat dari pandemi COVID, ya kan, ekonomi hancur dulu, melemah. Nah, saya memikirkan di mana ibu-ibu di rumah jaga anak, tapi punya pekerjaan, punya penghasilan. Nah, kuncinya di situ. Maka saya akan siapkan UMKM-nya. Saya meluncurkan
High 24 Skincare. Nah, ibu-ibu nggak usah pakai modal. Saya modalin semua supaya mereka jadi pengusaha-pengusaha kecil. Sehingga akhirnya dia bisa menghasilkan dan mendukung suaminya. Jadi nggak usah pusing lagi. Kalau nanti insya Allah nanti mereka sudah bisa menghasilkan. Ya, itu program kita yang keempat. Yang tiga nanti saya akan kasih tahu lagi. Ya. Ya, banyak banget. 7 ya. Itu kita akan buat ya.